Yang buruk ini teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita yang berada di tengah-tengahnya. Dia ibadah iya, tapi dia juga maksiat iya. Ini jangan dibuatin. Karena kenikmatan dua-duanya hilang. Kalau orang sholat iya, tapi masih berzina iya, tidak bakal pernah khusyuk dalam sholatnya, karena dosa itu mengganjal kekhusyuannya. Juga pada saat dia berzina, dia nggak akan nikmati karena diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Nggak mungkin bisa bersatu. Kalau misalnya ada orang mabuk, tapi dia juga jaga sholat. Dia mabuk jam 3 siang, jam 3 malam, subuh jam 4. Kira-kira enak nggak mabuknya? Dia mabuk, tapi sebentar subuh nih. Nggak enak mabuknya. Nggak bisa bersatu. Hah? Jadi jangan gabungin. Sekalian menjadi orang baik, udah sekalian, atau jadi orang buruk. Tapi ini akibatnya bagus, ini akibatnya bahaya. Ya. Jadi jangan setengah-setengah teman-teman sekalian. Banyak saya lihat di antara generasi muda muslim sekarang, mereka setengah-setengah. Ikut pengajian iya, sholat iya, tapi yang lain juga masih dikerjakan. Akhirnya hilang kenikmatannya ini. Dia nggak bakal bisa khusyuk. Coba praktekin. Saya pada saat bimbing umroh, hampir semua jemaah saya, karena saya padatin waktu. Kalau umroh dengan saya kan ada rutin taklim. Setiap habis asar harus taklim. Ikut kajian kitab tertentu, dan alhamdulillah banyak yang mendaftar gara-gara itu. Intinya teman-teman sekalian, rata-rata mereka mengatakan kepada saya, Ustadz, kenapa kita kalau lagi di Saudi, lagi di Mekah, lagi di Madinah, kok rasanya dekat sekali sama Allah ya? Enak ibadah ini, nikmat sekali. Rasanya kalau mati pun sudah siap. Saya bilang baik. Sekarang Bapak Ibu di sini programnya apa? Azan ke masjid. Dikerjain nggak di Indonesia tuh? Kita turun, targetnya begitu azan, buru-buru ke Masjid Haram. Datang, masuk ke masjid, sholat. Kita masuk ke kamar, kalau putar TV yang kita lihat tawaf. Nah, cuplikannya gitu, lihat Ka'bah lagi, lihat Masjid Nabawi. Nggak ada lagi sinetron-sinetron nih. Nggak ada film-film ini yang dilihat. Kemudian kalau turun ke pasar, semua perempuan tutup aurat. Nggak akan pernah kita dengar di mall di Saudi ada musik, nggak akan pernah. Apalagi di Mekah sama Madinah, mustahil. Nggak ada mall. Jadi mall itu tenang. Bahkan yang ada tilawah Al-Quran. Seringkali di toko-toko ada tilawah Al-Quran. Kira-kira dosanya dari pintu mana? Hah? Ada pasti pelanggaran, tapi beda dengan keadaan kita. Saya bilang kalau Bapak Ibu bisa jaga ini di Indonesia, akan rasa ketentraman yang sama. Permasalahannya itu. Bahkan ada jemaah, subhanallah, selama ini kaya raya, dia kalau berangkat sering bawa anaknya ke Eropa, ke Amerika, liburan, selalu jadi masalah. Karena dia sama istrinya di kamar, anaknya pergi mabuk, berzina, narkotika. Sekali dibawa umroh sama dia, rupanya alhamdulillah dapat pembimbing yang pas. Selama 9 hari, umrah reguler saja. Orang tuanya sampai nangis-nangis berterima kasih gara-gara anaknya berubah total. Jadi biar jam 3 subuh, kalau dia keluar, paling ke Masjid Haram, tawaf, konsultasi sama ustadz. Sampai anaknya bilang, ayah, kami pulang, kalau saya pulang ke Indonesia ini, beliin saya travel haji umroh, saya nggak mau lagi ke Eropa, saya mau ke Mekah sama Madinah. Perubahan total terjadi. Jadi lingkungan, keadaan berubah, gitu kan. Jadi dua-dua punya kenikmatan, tapi jangan ada di tengah-tengah. Sekalian jadi orang baik, jangan berubah. Ingat, jangan terpengaruh dengan perkataan teman. Kamu berubah ya, kamu alim ya, jawab iya. Gak ada yang malu di situ, kenapa harus malu? Saya baru tahu nikmatnya iman itu seperti ini. Kalau saya tahu dari dulu saya baik, gitu kan. Sama juga kalau teman-teman kita telepon, ngajak, dulu-dulunya kita biasa janji di tempat-tempat haram. Kalau dia telepon, kita sekarang sudah berubah di telepon. Waduh, ini mau ngajak saya ke diskotik nih. Jawab nggak ya? Jawab. Nggak apa-apa. Ayo kita ketemu di diskotik ini ya. Maaf, saya sekarang sudah ikut pengajian. Jadi saya sudah tahu itu haram, gitu kan. Ah, kamu ini so alim. Nggak apa-apa, apapun yang kamu katakan. Coba kamu datang ke pengajian saya ya. Ajak dia sekarang, dakwai dia. Saya yakin tidak akan ditelepon lagi sama dia. Hah? Tapi kalau kita nggak jawab, besok ditelepon lagi sama dia. Terus digodain sama dia. Batas umur terbatas, hati-hati. Itu. Dan jangan juga terpengaruh dengan mulutnya orang karena hanya sepanjang lidahnya. Nggak ada masalah itu. Kamu hebat, kamu berubah, atau kamu jelek, kamu jahat, apalah. Nggak usah pedulikan. Urusan kita sama-sama pencipta Allah.
Kan urusan sama mereka-mereka nih, manusia ini cuma Allah jadikan punya hubungan variabel sama kita. Kasusnya adalah kita akan hubungkan dengan Allah SWT. Hati-hati teman-teman sekalian, karena kalau kita ini lahir di muka bumi sendiri, kita akan kembali sendiri loh. Kalau kita meninggal, teman-teman kita yang selama ini ajak kita untuk maksiat, paling jauh mereka hanya bisa menangis di atas liang lahat. Dan paling lama sejam nunggu di situ. Nggak bakal nginap sama kita di kuburan. Pulang. Mana yang dulu nggak apa-apa, buat aja nanti saya yang tanggung. Mana? Nggak ada lagi semua. Jadi itu keberuntungan dan kebahagiaan didapatkan bagi orang yang saleh.